malam, Bang. Selamat malam, Caraya. Saya mau tanya dulu nih, dari followers Anda tadi cuman berapa tadi followersnya? Saya baru gabung TikTok sih. Oh, baru gabung TikTok, tapi sudah dapat Iya. followers 1.000 orang ya. 7 Caraya, tahun, saya mau makasih. tanya dulu nih, betul Anda tadinya itu dari muslimah? Iya, Bang. Muslimah, oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslim? 30 tahun, Bang. 30 tahun menjadi seorang muslim. Oke. Bukan bermaksud ini itu kalau orang ngaku-ngaku itu nggak boleh. Di sini itu harus diuji dulu. Waktu Anda muslimah, Anda sholat ngaji nggak? Iya, Bang. Oke, bisakah Anda dites karena ujian seseorang itu muslim atau tidak ditentukan dari cara dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Coba silakan. Bunyikan huruf-huruf Arab sebagai tanda bahwa Anda dulu pernah menjadi seorang muslimah. Silakan. Surat ini ya, Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab ma agnaan humaluhu wa makasab. Saya selana ronda talhab wa mro'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Oke, ini sah, ini muslimah ya. Oke. Caraya, bisakah cerita apa sebabnya ini Anda meninggalkan agama Islam? Atau hanya karena nikah? Atau memang karena Anda mengetahui sesuatu kebenaran? Begitu, coba. Iya, Bang. Waktu pas saya nikah itu saya masih muslim, Bang. Dulu memang berbeda keyakinan dengan suami saya kan. Oke. Lalu pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk menikah, dan karena mayoritas di keluarga saya memang semuanya muslim, akhirnya suami kan mengalah, ikutlah nikahnya secara muslim. Oh, berarti malah Terus singkat suaminya yang mualaf dulu pertama. Iya, secara ini sih mualaf ya. Secara administrasi mualaf gitu kan. Terus? Tapi singkat cerita kami 7 tahun lah menikah. Di situ saya masih meyakini gitu bahwa suami saya bisa, meskipun dia maksudnya mengikuti ke ajaran muslim, tapi saya yakin gitu suami saya bisa. Kadang-kadang saya suka nggak jumatan kayak gitu kan, tapi dia diam aja sih, nggak gimana-gimana, dan kami juga nggak pernah debat atau gimana. Kalau saya ngaji juga dia biasa, cuman ternyata mungkin di dalam diamnya itu dia berdoa ya di situ. Oke. Lalu singkat ceritanya setelah 7 tahun nikah itu saya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Saya ada satu pemikiran gitu, rumah tangga ini mau dibawa kemana kalau berbeda, karena puji Tuhan kami sudah dikaruniai anak-anak kan. Lalu saya bilang udah anak-anak, awalnya saya ego sih pertamanya, pokoknya anak-anak ikut saya. Suami bilang ya nggak apa-apa gitu. Lalu sampai suatu waktu saya bilang udahlah, pemimpin keluarga ini kan laki-laki ya, makanya saya udahlah anak-anak ikut bapaknya aja, saya bilang gitu. Terus suami bilang sama saya, kamu gimana? Saya masih tetap aja, awalnya masih gitu Bang, saya tetap aja. Sampai suatu waktu saya juga mikir, selama 7 tahun di rumah kita itu ada Alkitab, saya nggak pernah buka karena ada keyakinan bahwa karena kan di Muslim itu kan barang siapa yang kita mengikuti mereka gitu kan, maka kita termasuk kaumnya, dan itu barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian kaum tersebut. Nah itu, jadi maka saya nggak buka-buka Alkitab. Dan pada saat waktu itu saya tiba-tiba ada kepikiran aja, cari di Google, di YouTube maksudnya, di YouTube, karena kebetulan suami saya kan Katolik ya. Lalu saya cari apa itu Katolik. Lalu saya cari, muncullah satu seminar lah, kayak seminar gitu, satu romo, dia menceritakan bahwa mengenai alam gaib secara Katolik. Nah di situ saya dengerin sampai akhirnya saya merasa kok
saya baru kali ini ya merasakan kedamaian. Biasanya kan kalau alam gaib itu identik dengan yang serem-serem gitu ya Bang. Tapi pemaparan di keyakinan Katolik itu tidak seram gitu. Itu malah justru kita jadi apa ya? Pada saat nanti kita pun akan dihadapkan dengan kematian, malah kita kan apa ada istilahnya kalau mati itu keberuntungan ya, karena kita akan bertemu dengan Sang Pencipta ya. Lalu di situ dipaparkan juga dari mulai awal kitab Kejadian. Saya baru dengar gitu di situ dan ya Tuhan. Padahal selama ini buku itu ada di rumah ya. Padahal ada di rumah dan nggak pernah saya buka. Terus di situ saya benar-benar nangis. Ternyata oh begini ya Tuhan itu menciptakan bumi, menciptakan alam semesta gitu. Di situ saya benar-benar terus, tapi pada saat itu saya tidak langsung oke, saya ikut, enggak, masih saya bergumul waktu masih muslim itu. terus ya. Masih saya juga masih menjalankan ibadah saya gitu. Sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian lah setelah saya bilang anak-anak ikut papahnya. Lalu saya bilang udahlah kita bareng-bareng aja, saya bilang. Disitulah akhirnya suami bilang ya udah kita hubungin ke gereja untuk mencari tahu kalau untuk dibaptis seperti apa, dan semua anak-anak kan belum dibaptis tuh waktu masih bayi, makanya dibereskan semuanya dan pernikahan kami pun dibereskan juga konvalidasi. Beberapa tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan agama Islam lalu menjadi pada seorang saat pandemi Tuhan Bang, Yesus. 2021 saya. 2021 saya dibaptis. Berarti baru 4 tahun yang silam ya. Betul. Oke, berarti dari nikah suami mualaf, tapi cuma mualaf-mualafan ya. Apakah sempat suami itu jadi muslim? Enggak sih, saya selama ini selama waktu itu saya ayo kita ini sholat atau apa enggak. Dan ini jadi kemana-mana dia selalu bawa rosario. Lalu saya juga teringat, saya kan sering berdoa nih waktu muslim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus dan benar. Saya bilang selalu begitu ya kalau berdoa sesudah sholat. Lalu saya setelah baca Alkitab ternyata jalan itu ya Yesus sendiri. Iya. Sholat. Lalu saya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu ya. Lalu akhirnya Anda temukan, itulah jawabannya Tuhan. Oke, Anda temukan di dalam Injil bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Dan hidup. Iya. Ya memang ini harus. Saya berpikir gini Bang, saya kan agak ragu nih ya, karena gini loh, kadang baca Al-Quran itu ada dalam kurungnya, suka dalam kurung apa gitu ya artinya. Terus saya kadang-kadang suka bertanya, Tuhan apa ini benar artinya begini? Terus saya ingin ketemu Tuhan, tapi saya nggak mau meninggal, saya bilang gitu. Mungkin itulah pertemuan saya dengan Tuhan Yesus ya, itulah jawaban gitu maksudnya. Ya, ketika Anda membaca Al-Quran dulu nih, apakah Anda itu ikut membaca terjemahannya juga atau hanya Arab-Arabnya saja? Terjemahan juga sih, saya kadang-kadang baca ya, cuman memang tidak dihafal. Saya cuman begitu selesai baca, saya baca artinya. Tapi memang nggak pernah sampai paling berapa lembar gitu. Iya. Dan saya sering mengatakan begini, kalau alasan seseorang masih Islam itu karena dia membaca Al-Quran dan tidak membaca terjemahannya, makanya masih tetap Islam. Makanya yang nonton di sini, kalau Anda buka Quran Arabnya yang Anda baca terus, ya selamanya Anda akan menjadi Muslim. Tapi ketika Anda baca terjemahannya, pasti nanti akan kaget. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada Injil. Begitu. Bahkan diperintahkan itu untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, begitu. Makanya ketika Anda melihat ada di situ Injil, Anda tidak buka. Karena apa? Karena selama Anda jadi muslimah mungkin tidak pernah ketemu ayat itu kan? Ya. Untuk beriman kepada Injil tersebut. Seperti itu. Oke lah, lalu apa nih pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang ada di persimpangan jalan, yang sudah mendengar berita tentang Injil, sudah melihat agama
agama Islam tuh seperti ini, kelakuan Muhammad begini, kira-kira apa pesan Anda nih? Apa ya? Jangan takut untuk membuka hati sih. Baik. Karena Itu ya juga Yesus sendiri kan sebetulnya sudah mengetuk pintu hati setiap manusia ya, setiap orang. Hanya tergantung kitanya saja mau membuka. itu ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukanya, maka aku akan mendapatinya. Nah, itu juga kata-kata yang bukan Injil itu ya. Maksudnya kata-kata yang Anda ucapkan tadi itu juga pernah diucapkan oleh seorang ulama besar namanya Ustadz Buya Sakur. Dia pernah bilang, jangan takut murtad. Kalau saya bilang jangan takut untuk bertobat dari meninggalkan ajaran yang sono itu, datang kepada ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Caraya, selamat ya. Anda sudah memberitahukan unek-unek atau isi hati Anda. Selamat. Habis ini pasti nanti akan banyak inbox ya kepada Anda ya. Silakan Anda baca balas-balas inbox itu pasti banyak sekali. Gitu. Dari orang-orang yang haters, dari orang-orang yang mendukung, itu selalu ada dua kubu begitu. Seperti itu. Oke, hanya itu. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Selamat malam. Memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya.